أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat Al-Ikhlas, seperti halnya surat-surat yang lain, juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Bila mau mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang ada, dinamakan surah Al-Ikhlas karena dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan rezeki di hari kiamat. Adapun bunyi surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas, sebuah surat yang sanggup mewakili sepertiga dari Al-Quran. Siapa yang tak gemar untuk membacanya? Sebuah kisah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup, padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan salawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia, wahai Jibril?" tanya Rasulullah SAW. "Dialah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan salawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad." Itulah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.
Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini sering dibaca dan diulang-ulang. Hampir-hampir sudah menjadi bacaan harian bagi setiap muslim, baik ketika salat maupun zikir. Bukan karena surah ini pendek dan mudah dihafal, namun memang demikianlah Rasulullah SAW dalam keseharian beliau tidak lepas dari membaca surat yang mulia ini. Lebih dari itu, surat yang mulia ini mengandung makna-makna yang penting dan mendalam. Dalam surat ini tidak menyebutkan kalimat sesuai namanya Al-Ikhlas seperti surat-surat lain dalam Al-Quran. Oleh karena itu, meski surat ini pendek tapi memiliki kedudukan yang tinggi sebanding surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya sama dengan sepertiga Al-Quran, walaupun namanya tidak disebut di dalamnya, namun mempunyai bobot kemuliaan yang luar biasa. Yang dimaksud adalah bobot nilai, yaitu keikhlasan. Surat ini menyiratkan senantiasa dalam segala hal keseharian kita harus selalu ikhlas lillahi ta'ala. Kedudukan surat Al-Ikhlas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca surat Qul huwallahu ahad dan orang itu selalu mengulang-ulangnya di pagi harinya, maka laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah SAW dan mengadukan mengenai seseorang yang ia dengar semalam membaca surat yang sepertinya ia menganggap sangat sedikit. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama telah menjelaskan sebab kenapa surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya Al-Quran mengandung 3 pokok yang paling mendasar, yaitu yang pertama tauhid, kedua kisah-kisah Rasul dan umatnya, yang ketiga hukum-hukum syariat. Sedangkan surat Al-Ikhlas ini mengandung pokok-pokok dan kaedah-kaedah ilmu tauhid. Atas dasar inilah surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya." Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam ayat pertama, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, tunggal. Para sahabat muslim yang beriman, dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa dirinya memiliki nama Al-Ahad yang mengandung sifat ahadiyah yang bermakna esa atau tunggal. Dialah esa dalam segala nama-namanya yang mulia dan esa pula dalam seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Dialah esa, tiada siapapun yang semisal dan serupa dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan penciptaan alam semesta ini, dari bumi, langit, matahari, bulan, lautan, gunung-gunung, bukit-bukit, iklim, suhu dan seluruh makhluk yang di alamnya, semuanya tertata rapi dan serasi, menunjukkan bahawa pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini adalah Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat ada sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak akan menemukan sesuatu yang cacat. Quran surat Al-Muluk ayat 2-3. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengesaran angin dan awan yang dikendalikan atas langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Fitrah manusia yang suci pasti dalam hatinya akan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perkataan penyair, dan pada segala sesuatu terdapat tanda-tanda baginya, yang semua itu menunjukkan bahawa Allah adalah esa. Kalau sekiranya yang menguasai dan mengatur bumi dan langit serta seluruh alam ini lebih dari satu, niscaya bumi dan langit serta alam ini akan hancur berantakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya ada di langit dan di bumi pengatur dan pencipta selain Allah, tentulah keduanya telah rusak dan binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Demikian pula bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah batil. Sehingga termasuk kandungan dari ayat pertama, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa tunggal dalam penciptaan, pengaturan dan penguasaan alam semesta ini. Maka seharusnya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pula adalah esa tunggal dalam peribadahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, karena Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22. Bahkan sesungguhnya kitab suci Al-Quran dan semua risalah yang dibawa oleh para nabi tidaklah datang melainkan dalam rangka menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahawa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah kamu sekalian kepadaku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita salah satu namanya pula adalah As-Samad, yang mengandung makna bahawa Dialah Tuhan satu-satunya tempat bergantung dari seluruh makhluk. Dialah yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, karena Dialah yang maha kaya dengan kekayaan yang tiada batas, dan Dia pula yang maha kuasa dengan kekuasaan yang tiada tara. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolaknya karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Rasulullah SAW bersabda, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menegaskan bahawa makhluk itu lemah dan tidak punya daya dan kekuatan. Oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat satu-satunya untuk bergantung dari seluruh makhluknya. Lalu, pantaskah seorang hamba bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdoa, meminta pertolongan, meminta barakah, mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pantaskah seorang hamba menyembelih kesembelihan diperuntukkan sang penunggu pohon, gunung, laut, kuburan atau lainnya? Kedahsyatan manfaat surah Al-Ikhlas bagi yang rajin membacanya, tentu hal itu sangat tidak pantas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ahad, yang Maha Esa dalam penciptaan dan pengaturan. Dialah pula yang Maha Esa dalam peribadahan, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah As-Samad, tempat satu-satunya bergantung dari seluruh makhluknya, sehingga Dialah pula yang berhak untuk diibadahi semata. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan, serta Dia pun tidak memiliki isteri, sehingga Dialah esa dalam segala sifat-sifatnya yang tiada setara dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Dia pencipta langit dan bumi. Maka bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Sehingga tidak benar perkataan Yahudi bahawa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak benar pula perkataan Nasrani bahawa Isa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun keyakinan Trinitas. Tidak benar pula perkataan orang-orang musyrikin Quraisy bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dalam ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surah Al-Ikhlas ini dengan penegasan bahawa tidak ada yang siapapun yang setara dan serupa dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan sempurna, sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat-ayat lainnya, di antaranya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surah Al-Isra ayat 111. Demikianlah sebuah kisah dan isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang sangat luar biasa. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita tingkatkan amalan kita dengan memperbanyak membacakan surat Al-Ikhlas kapanpun, dimanapun kita berada. Dan dengan kisah ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Dengan membacakan surah Al-Ikhlas, semoga Allah memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.